Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali belajar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian arus searah. Kita lihat kompetensi untuk materi ini. Yang pertama, aspek pengetahuan, yaitu 3.1, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Aspek keterampilan 4.1, mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Berikut kita masuk ke materi arus listrik dan pengukurannya. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya tiap satuan waktu. Pada zaman dahulu, arus konvensional didefinisikan sebagai arus muatan positif. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata diketahui bahwa yang mengalir itu bukan muatan positif, melainkan adalah muatan negatif atau elektron. Tetapi karena sudah kesepakatan dari awal, maka kalau kita berbicara tentang arah arus, tetap seperti yang ditentukan semula, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Namun jika ditanyakan kemana arah aliran elektron, maka sebaliknya, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif. Berikut kita lihat arus listrik analog dengan arus air. Di situ ada benda A dan benda B, di mana benda A dikatakan berpotensial tinggi dan benda B berpotensial rendah. Nah, benda A di situ ada digambarkan mempunyai muatan positif lebih banyak, sementara benda B mempunyai muatan positif yang lebih sedikit daripada benda A. Nah, di simulasi nampak bahwa elektron-elektron dari benda B berpindah ke benda A. Nah, berpindahnya elektron dari benda B ke benda A, maka akan terjadi arus listrik. Nah, arus listrik tadi sesuai kesepakatan sebelumnya, walaupun elektronnya berpindah dari B ke A, tetapi kita tentukan arah arusnya dari A ke B. Nah, pada saat muatan positif di A dan B itu sama, berarti di situ muatan benda A dan benda B itu sama. Sehingga jika benda A dan B sudah mempunyai muatan yang sama, maka tidak akan ada lagi elektron yang berpindah atau tidak akan lagi ada arus listrik yang terjadi. Inilah yang bisa dianalogkan dengan arus air, di mana arus air terjadi jika ada dua tempat yang ketinggiannya berbeda, maka arus air akan mengalir dari tempat yang ketinggiannya lebih tinggi ke tempat yang ketinggiannya lebih rendah. Dan jika ketinggian dua tempat air tersebut sama, maka tidak akan terjadi arus air. Dari penjelasan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi agar terjadinya arus listrik. Yang pertama adalah rangkaian harus tertutup. Yang kedua, adanya beda potensial. Berikut persamaan untuk watt arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T, di mana Q adalah muatan listrik yang mengalir, satuannya kolom, dan T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Oleh karena yang mengalir pada konduktor padat adalah elektron, maka banyaknya muatan yang mengalir pada konduktor besarnya sama dengan kelipatan besar muatan sebuah elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jika pada konduktor tersebut mengalir N buah elektron, maka total muatan yang mengalir adalah Q sama dengan N dikali E. Berikut kita lihat contoh soal arus listrik. Soal yang pertama, itu diketahui muatan atau Q dan waktu atau T. Nah, rumusnya sangat mudah ya, masih menggunakan I sama dengan Q per T. Tetapi jangan lupa, nanti waktu yang 2 menit ini dirubah ke dalam sekon. Selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Nah, diketahui di sini ada arus, kemudian ada waktu, kemudian ada muatan elektron. Nah, kita ditanyakan berapa banyaknya elektron atau N.
Nah, karena yang ditanyakan banyaknya N, di mana kita ingat rumus Q sama dengan N dikali E. Berarti kita mencari N. Mencari N berarti kita butuh variabel Q dulu. Nah, kita cari Q dulu. Nah, Q-nya pakai apa rumusnya? Rumus yang pertama tadi, yaitu I sama dengan Q per T. Nah, berarti kita cari Q. Di situ karena sudah ada I dan sudah ada T. Kita cari Q, ketemu Q, baru masukkan di dalam rumus Q sama dengan N kali E. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Nah, diketahui di situ ada T, nih. Kemudian diketahui N, banyaknya elektron. Kemudian diketahui muatan elektron. Jadi kita mengetahui T, kemudian N, dan E, muatan elektron. Yang ditanyakan adalah I. Nah, I tadi rumusnya adalah Q per T. Nah, berarti kita butuh Q dulu. Nah, cari dulu Q pakai rumus yang pertama. N dikali E. Nah, N-nya diketahui, E-nya diketahui, bisa diperoleh Q. Nah, setelah ketemu Q, baru dicari I. Nah, itu untuk soal nomor 3. Berikutnya kita lihat alat ukur besaran listrik. Alat ukur besaran listrik ini ada yang digital dan ada yang analog. Kalau yang digital langsung muncul angka hasil pengukuran. Tetapi kalau yang analog kita harus membaca hasil pengukuran, di mana cara membacanya adalah skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara membaca alat ukur, maka berikut ini kita lihat terlebih dahulu bagaimana cara memasang alat ukur ampermeter dan alat ukur voltmeter pada rangkaian. Yang pertama kita lihat alat ukur ampermeter. Nah, ampermeter ini dipasang seri dengan hambatan atau beban yang mau kita ukur. Sementara kalau voltmeter dipasang paralel dengan beban atau dengan hambatan yang mau kita ukur. Berikutnya kita lihat simulasi pembacaan alat ukur listrik. Nah, sebelum kita membaca alat ukur ini, perlu Ibu sampaikan bahwa jika kalian melakukan percobaan di laboratorium, maka batas ukur yang kalian colokkan adalah ini. Ini sebaiknya di batas ukur yang paling tinggi terlebih dahulu agar menghindari alat rusak. Karena jika kalian menaruh di batas ukur yang terendah, misalnya di batas ukur 1 ampere, ternyata rangkaian yang diukur itu mempunyai nilai lebih daripada 1 ampere, misalnya 2 ampere, maka kemungkinan alatnya akan rusak. Jadi ditaruh dulu atau dicolokkan dulu ke batas ukur yang lebih tinggi. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara membaca alat ukur ini. Yang pertama kita perhatikan adalah batas ukur. Nah, kita lihat di situ menunjukkan angka berapa. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah skala maksimum. Artinya maksimum dia menunjukkan nanti angka berapa. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lihat adalah angka yang ditunjuk. Nah, itu angka yang ditunjuk. Nah, dari ketiga angka tersebut kalian bisa memasukkan ke rumus yang sebelumnya sudah diberikan, yaitu angka yang ditunjuk per skala maksimum, hasilnya nanti dikalikan batas ukur. Nah, itulah hasil dari pengukuran yang bisa diperoleh. Untuk yang voltmeter itu sama juga ya. Jadi kalian bisa menentukan, bisa dilihat sendiri nanti berapa batas ukurnya, berapa angka yang ditunjuk, kemudian nanti hasilnya tinggal dihitung sama seperti ampermeter. Berikut kita lihat contoh membaca alat ukur listrik. Pertama kita lihat batas ukur. Batas ukur di sini nampak ada 10 volt. Kemudian skala maksimumnya di sini 5 ya. 5 di sebelah paling ujung. Nah, kemudian angka yang ditunjukkan di sini ada 3 ya. Kalau berdasarkan rumus tadi, maka 3/5
kali 10 sama dengan 6 ya. Nah, 6 volt. Nah, itu hasil perhitungan untuk membaca alat ukur nomor 1. Namun, tanpa pakai rumus ini juga bisa kita lihat pakai logika. Batas ukur 10 volt itu artinya adalah maksimum itu sampai ke ujung nanti, dia sampai jarum sampai ke sini itu adalah 10 volt. Nah, kita lihat di situ garisnya ada 10. Jika ada 10, nilainya 10 berarti satu garis bernilai 1. Nah, kita lihat dari 0, angka jarum ini menunjukkan ke angka 3, di mana angka 3 itu adalah garis ke-6. Berarti dia langsung kita bisa peroleh bernilai 6 volt. Nah, itu jika kita bisa sudah mengerti arti dari batas ukur dan arti dari skala maksimum. Silahkan yang mana saja yang menurut kalian bisa dipahami. Selanjutnya, contoh nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nanti silahkan dicoba dengan cara yang kalian bisa mengerti. Berikut ini kita masih berhubungan dengan alat ukur listrik, yaitu bagaimana cara merubah batas ukur ampermeter agar nantinya ampermeter ini bisa mengukur arus yang lebih besar daripada batas ukur semula, yaitu dengan cara memasang hambatan yang namanya hambatan shunt pada untuk ampermeter, di mana letaknya paralel dengan ampermeter. Nah, kenapa dipasang paralel? Nanti kita jelaskan pada bab rangkaian seri paralel untuk hambatan. Untuk menentukan berapa besar hambatan shunt yang mau kita pasang, bisa menggunakan persamaan ini. Tapi sebelumnya, kita ketahui dulu berapa kali dia mau kita naikkan. Misalnya awalnya 1 ampere. Nah, kita mau menaikkan menjadi 5 ampere. Nah, berarti 5/1, N-nya 5 kalinya daripada batas ukur semula. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Berikutnya, untuk merubah batas ukur voltmeter, kita bisa menggunakan yang namanya hambatan depan. Berarti hambatannya kita pasang di depan voltmeter. Nah, di mana persamaannya adalah RF sama dengan dalam kurung N dikurang 1 dikali RV, di mana RV itu adalah hambatan dalam dari voltmeter. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu berapa kali mau kita naikkan batas ukurnya. Berikut contoh soal untuk merubah batas ukur. Soal yang pertama itu untuk ampermeter. Nah, di sini ada tulisan multimeter. Multimeter itu bisa berfungsi sebagai ampermeter maupun sebagai voltmeter, tetapi karena di sini adalah batas ukurnya dalam ampere, berarti dia difungsikan sebagai ampermeter. Nah, ini menggunakan persamaan ampermeter, nantinya dilihat kembali. Kemudian yang nomor 2 itu voltmeter, berarti nanti kalian menentukannya menggunakan persamaan voltmeter. Demikian penjelasan tentang arus listrik dan pengukurannya. Semoga bisa dimengerti. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.